Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang application layer dan penerapannya. Eh, Anggota dari kelompok 10 yaitu ada saya, Givari Ataira Fisya Pramana, dengan NIM 211-20-124-130059. Dan saya Sandrierdi Cahyani dengan NIM 211-201-241-20026. Oke. Jadi, apa itu application layer? Application layer adalah lapisan ketujuh atau lapisan paling tinggi dalam model OSI dan juga merupakan lapisan atas dalam model TCP atau IP. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan langsung kepada pengguna akhir dan menjadi penghubung antara aplikasi pengguna dan layanan jaringan. Fungsi utama dari application layer ini adalah yang pertama menyediakan antarmuka antar aplikasi dan antar aplikasi pengguna dan jaringan. Lalu yang kedua untuk mengelola identifikasi dan autentikasi pengguna. Yang ketiga mengelola komunikasi antar aplikasi. Yang keempat melakukan enkripsi dan kompresi data jika diperlukan. Yang kelima mengatur format data. Yang keenam menentukan protokol aplikasi yang digunakan. Lalu protokol yang ada di application layer itu, yang pertama ada HTTP untuk akses ke halaman web, yang kedua ada HTTPS untuk HTTP aman dengan SSL atau TLS, lalu selanjutnya ada FTP untuk transfer file, lalu ada SMTP untuk mengirim email, lalu ada POP3 untuk mengambil email, lalu ada IMAP untuk sinkronisasi email, lalu ada DNS untuk mengubah domain menjadi IP, lalu ada Telnet untuk akses jarak jauh, dan lalu ada SSH untuk akses jarak jauh yang aman. Lalu ada perbandingan, yaitu pada model TCP/IP, application layer mencakup application, presentation, dan session layer dari OSI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sandria. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari application layer. Yang pertama, pengguna akan menjalankan aplikasi. Yang kedua, aplikasi menggunakan protokol tertentu. Lalu yang ketiga, data akan dikemas sesuai format. Yang keempat, data dikirim ke lapisan bawah. Yang kelima, data akan diterima dan diurai kembali. Lalu yang terakhir, aplikasi penerima akan menampilkan data. Oke, kemudian keamanan dari application layer di sini ada tiga. Yang pertama itu menggunakan HTTPS dan SSL atau TLS. Lalu yang kedua itu bisa menggunakan autentikasi pengguna. Dan yang ketiga itu biasanya ada serangan umum dari application layer yaitu phishing, SQL injection, dan XSS. Oke, kemudian kita masuk ke penerapan. Itu yang pertama ada contoh dari application layer. Di sini yang pertama ada web browser, contohnya itu Chrome dan Firefox menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Lalu kemudian ada email client, contohnya itu Outlook menggunakan protokol SMTP dan IMAP. Lalu ada file transfer, contohnya itu FileZilla menggunakan protokol FTP dan SFTP. Lalu yang terakhir itu ada remote access menggunakan protokol putih dan SSH. Oke, selanjutnya masih masuk ke dalam penerapan. Di sini kita membawakan studi kasus di mana ada gangguan email di perusahaan X. Nah, latar belakang dan masalahnya. Untuk latar belakangnya sendiri, perusahaan X menggunakan layanan email berbasis SMTP, POP3, dan IMAP untuk berkomunikasi internal dan eksternal. Nah, masalahnya itu ada tiga. Yang pertama, tidak bisa mengirim email via Outlook. Kemudian email dari luar tidak bisa masuk, dan yang terakhir webmail bisa diakses, tapi aplikasi emailnya itu bermasalah. Nah, penyebab dan solusinya, untuk penyebabnya itu tersendiri karena port SMTP atau port nomor 25 itu diblok oleh firewall.
Lalu ada POP3 atau port nomor 110 dan IMAP port nomor 143 itu tidak aktif. Dan yang terakhir DNS gagal resolve alamat server. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama kita bisa buka port 25 di firewall agar SMTP bisa berjalan. Nah, kemudian aktifkan kembali layanan POP3 dan IMAP di server email. Dan yang terakhir, kita bisa memperbaiki pengaturan DNS agar domain dapat dikenali oleh email. Nah, kesimpulannya sendiri, kasus ini tuh menunjukkan betapa pentingnya peran application layer dalam komunikasi jaringan sehari-hari. Meski protokol seperti TCP/IP berfungsi dengan baik, jika protokol application layer terganggu, maka pengguna tetap tidak bisa memanfaatkan layanan jaringan secara maksimal. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.